Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana peramal cuaca bisa memprediksi hujan dengan akurasi yang luar biasa? Atau bagaimana perusahaan besar tahu kapan harus meningkatkan stok produk mereka? Rahasianya ada pada sesuatu yang disebut regresi deret waktu. Ingin tahu lebih banyak? Yuk, kita bahas. Time Series Regression, atau TSR, adalah salah satu metode peramalan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel tertentu yang bergantung pada waktu tertentu mempengaruhi hasil di masa depan. Dengan TSR, kita bisa melihat bagaimana data masa lalu mempengaruhi nilai di masa depan. Secara sederhana, TSR membantu kita memprediksi nilai sebuah variabel respon pada waktu tertentu berdasarkan variabel prediktor yang juga tergantung pada waktu. Dengan kata lain, kita mencoba memahami bagaimana perubahan dari waktu ke waktu mempengaruhi hasil yang kita amati. Berbeda dengan regresi biasa yang hanya melihat hubungan antar variabel, regresi deret waktu memperhatikan urutan data berdasarkan waktu. Jadi, kita melihat bagaimana data berubah dari waktu ke waktu, bukan hanya hubungan statis antar variabel. Model TSR ini bisa dijelaskan dengan persamaan berikut. Model TSR bisa diperluas dengan menambahkan lebih dari satu variabel prediktor. Kita juga bisa menggunakan variabel dummy dalam model TSR. Variabel dummy ini membantu kita menangkap efek spesifik seperti intervensi, variasi kalender, atau musiman. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana hari libur atau musim tertentu mempengaruhi penjualan. Mari kita bahas langkah-langkah dalam TSR dengan menggunakan contoh soal untuk membuat penjelasannya lebih jelas dan terstruktur. Akan dilakukan peramalan harga daging sapi kualitas 2 dengan indikasi bahwa terjadi kenaikan di periode-periode tertentu akibat efek adanya Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun data yang digunakan adalah data mingguan harga daging sapi kualitas 2 di pasar tradisional Kota Samarinda dari tanggal 5 Januari tahun 2022 hingga tanggal 3 April tahun 2024 dan akan dilakukan peramalan dari tanggal 10 April tahun 2024 hingga tanggal 26 Juni tahun 2024. Dapat dilihat bahwa data secara visual mengalami fluktuasi pada periode-periode tertentu. Pada periode 60 menuju 80 contohnya, sebelum periode ke-60 yaitu sebelum Hari Raya Idul Fitri harga daging sapi terpantau pada kisaran Rp120.000 saja, sedangkan pada periode 60-80, khususnya pada periode ke-69 yaitu 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri harga daging sapi melonjak naik hingga hampir menyentuh angka Rp160.000, dan pada periode ke-80 yaitu setelah Hari Raya Idul Adha harga daging sapi turun di kisaran Rp140.000. Didapatkan model awal, dan perincian variabel dummy sebagai berikut. Dan didapatkan hasil estimasi parameter sebagai berikut. Dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 10%, maka seluruh variabel dummy yang digunakan pada penelitian ini berpengaruh terhadap harga daging sapi, baik secara simultan maupun parsial. Dari rangkaian langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya, maka langkah terakhir yang kita lakukan saat ini adalah peramalan untuk 12 periode ke depan atau dari tanggal 10 April tahun 2024 hingga tanggal 26 Juni tahun 2024, berdasarkan model yang telah terbentuk sebelumnya dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan berikut merupakan grafik peramalan harga daging sapi kualitas 2 di pasar tradisional Kota Samarinda, dari tanggal 5 Januari tahun 2022 hingga tanggal 26 Juni tahun 2024. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa diramalkan akan terjadi kenaikan harga daging sapi, pada minggu Hari Raya Idul Fitri dan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri, lalu harga daging sapi akan turun, hingga pada 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha harga daging sapi akan mengalami kenaikan harga lagi secara signifikan. Dengan model yang tepat, kita bisa melihat gambaran masa depan dengan lebih jelas dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Itulah sedikit tentang regresi deret waktu. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami konsep dan cara kerjanya. Jika ada yang kurang jelas silahkan belajar sendiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.